Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, maba'ad. Teman-teman anak pasar hijrah yang semoga dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam pertemuan kali ini teman-temannya, saya akan menampilkan sebuah perkataan dari Bapak Idrus Ramli yang mencengangkan. Terlihat di sini teman-temannya, Bapak Idrus Ramli ini seolah-olah provokatif yang sebenarnya. Katanya di akhir zaman ini bagi orang-orang yang memerangi Wahabi itu wajib hukumnya dan mendapat pahala yang besar. Nauzubillah teman-temannya. Mungkin dikarenakan otak dari Bapak Idrus Ramli ini sudah berkarat dengan bid'ah, sehingga Bapak Idrus Ramli ini sangat membenci dai-dai atau penceramah-penceramah yang menyeru kepada tauhid dan menegakkan sunnah yang di akhir zaman ini banyak sekali orang meninggalkannya. Dan video ini teman-temannya itu real, tidak ada edit-editan dan begitulah adanya. Yang mana di sini perkataan Bapak Idrus Ramli ini sangatlah memprovokatif agar orang-orang di antara sama muslim itu saling bermusuh-musuhan. Coba kita langsung simak saja teman-temannya videonya. Memerangi golongan Wahabi ini pahalanya paling besar di akhir zaman. Orang yang diperangi Wahabi itu orang paling baik, yang memerangi Wahabi juga orang paling baik. Jadi wajib memerangi Wahabi, karena ajaran Wahabi ini ajaran mungkar, ajaran teruk, ajaran buruk, ajaran jelek, wajib diperangi. Ini bukan perlu saudara, ini wajib hukumnya. Karena orang itu kalau cuma Islam tuh tak cukup, yang penting Islam, gak ada macam itu. Setelah berislam, karena Islam ini bermacam-macam, ada Islam yang baik, ada Islam yang tak baik. Wahabi itu Islam yang tak baik. Batuk muta. Jadi memerangi Wahabi ini pahalanya paling besar di akhir zaman. Batuk muta. Karena mereka ini ajaran penipu. Jadi wajib. Tak sikut pisan kan kok. Sekali lagi kita kalau haji, kalau umroh ke Saudi Arabia, di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi itu imamnya adalah beraliran Wahabi. Kalau kita katakan Wahabi sesat, berarti kita bermakmum pada orang sesat. Waspadalah, itu adalah labelisasi atau stigmatisasi yang sangat berbahaya untuk ukhuwah Islamiyah dan akan diminta pertanggungjawaban di akhirat nanti. Bagaimana teman-teman, sudah kita menyimak apa yang diungkapkan oleh Bapak Idrus Ramli tadi. Entah apalah yang dipikiran dari Bapak Idrus Ramli ini ya, sehingga Bapak Idrus Ramli ini sangat membenci dakwahnya Salafi yang Bapak Idrus Ramli ini juluki sebagai Wahabi. Padahal sudah sangat jelas teman-temannya apa yang disampaikan oleh dai-dai Salafi. Mereka selalu mengajak kepada tauhid, mengajak kepada sunnah, mengajak kepada kemurnian agama Islam. Tapi malah Bapak Idrus Ramli ini mengatakan malah hukumnya wajib memerangi orang-orang Wahabi. Nah, di sini teman-temannya terlihat siapa sebenarnya sosok yang provokatif tersebut. Di sini Bapak Idrus Ramli jelas-jelas ingin menghancurkan agama Islam dan ingin mengajak orang-orang Islam agar saling ribut dan saling memusuhi di antara muslim yang lain. Nauzubillah teman-temannya. Padahal seperti yang dijelaskan oleh Ustadz Ahmad Zahro tadi, kalaulah Bapak Idrus Ramli ini ingin melakukan ibadah haji, lalu Bapak Idrus Ramli ini akan melaksanakan ibadah haji di mana kalau bukan di Mekah, yang jelas-jelas di situ imamnya adalah seorang Wahabi. Dan di dalam statement Bapak Idrus Ramli tadi bahwa ajaran orang-orang Wahabi itu katanya ajaran yang munkar, ajaran yang sesat. Jadi wajib memerangi Wahabi, karena ajaran Wahabi ini ajaran mungkar, ajaran teruk, ajaran buruk, ajaran jelek, wajib diperangi. Lah masa iya Bapak Idrus Ramli ini mau bermakmum dengan imam yang jelas-jelas ajarannya sesat dan munkar seperti apa yang diungkapkan oleh Bapak Idrus Ramli tadi. Dan di sini teman-teman ya, kenapa saya mengatakan dakwah Salafi tersebut selalu mengajak kepada kemurnian agama dan selalu mengajak kepada tauhid dan menjauhi dari perbuatan syirik.
Di sini saya akan menampilkan persaksian dari seorang YouTuber satu ini, yaitu saudara Dodi Sefriadi, di mana Dodi Sefriadi ini di saat itu bermakmum dengan orang-orang Wahabi, dan beliau ini sampai terkagum-kagum dari apa yang didapat di dalam majelisnya orang Wahabi tersebut. Coba kita langsung simak videonya, teman-teman. Awalnya teman-temannya, Dodi Sefriadi ini dikenalkan dengan kajian Salafi karena beliau ini sering melihat website-website dari kajian Salafi tersebut. Dikarenakan Dodi Sefriadi ini seorang YouTuber, akhirnya beliau ini penasaran dan lebih sering menonton di YouTube. Hingga akhirnya Dodi Sefriadi ini datang langsung ke kajian Salafi tersebut. Dan kenapa Dodi Sefriadi ini sampai terkagum dengan dakwah Salafi, dan ternyata inilah misi dari dakwah Salafi ini yang sekarang ini banyak sekali teman-temannya di Indonesia. Dan inilah misi mereka. Coba langsung kita simak saja penjelasan dari Dodi Sefriadi ini. Dari lihat di YouTube kajian-kajian Salafi ya, Ustadz-Ustadz Salafi. Setelah itu saya lihat juga di website-websitenya. Justru saya menemukan hal yang sangat luar biasa. Mereka, orang-orang Salafi itu sangat ketat sekali terhadap amalia-amalia. Tidak mau melenceng dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak cukup sampai di situ ya. Tidak cukup hanya sekedar melihat di YouTube dan di website-websitenya saja. Saya semakin penasaran, saya datang di kajiannya. Nah, disinilah kenapa Dodi Sefriadi ini sangat kagum dengan dakwah Salafi tersebut. Tentu berbeda teman-temannya dengan statement apa yang diungkapkan oleh Idrus Ramli yang sudah terkontaminasi dengan bid'ah yang berkarat tersebut. Beda teman-temannya, orang yang murni cinta dengan sunnah dan orang yang sudah berkarat dengan bid'ah. Jamaah bersama orang-orang Salafi, hingga sampai akhirnya saya menemukan satu kesimpulan. Ternyata misi terbesarnya orang-orang Salafi itu satu, yaitu menegakkan tauhid. Itu misinya, begitu mulia sekali misinya kan. Dari situlah saya paham bahwa ternyata selama ini orang-orang Salafi itu dituduh yang buruk-buruk, di framing yang buruk-buruk. Dan bisa jadi yang framing buruk itu ya kelompok Syiah, karena kelompok yang paling menentang Salafi ya Syiah, teman-teman. Jadi saran saya, teman-teman kalau mau tahu ya tentang ajaran Salafi, coba hadir deh di kajian-kajian sunnah, kajian-kajian Salafi. Nanti teman-teman akan temukan sendiri, akan simak secara langsung bahwa apa yang disampaikan di kajian-kajian salaf, qala Allah, qala Rasul. Dan itu sangat mulia sekali. Bukankah hidup kita ingin dipenuhi dengan Al-Quran dan Sunnah, bahkan mati kita pun dimakamkan dengan prosesi yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, bukan ajaran yang ditambah-tambah di karang-karang sendiri. Ya, semoga semakin banyak yang sadar ya. Betul teman-teman ya, apa yang diungkapkan oleh Dodi Sefriadi tadi. Orang-orang yang membenci dakwah Salafi tidak lain adalah syubhatnya dari orang-orang Syiah yang dari dulu sangatlah membenci dakwah Salafi ini. Jadi intinya orang yang sangat membenci dakwah Salafi tersebut pasti pemahamannya sudah dirasuki oleh pemahaman Syiah Rafidah, karena memang satu-satunya yang membenci dakwah Salaf adalah orang-orang Syiah. Oke teman-temannya, mungkin cukup sampai di sini video dari saya. Semoga kita semua yang sudah mengenal dakwah Salaf ini, kita sampai akhir zaman nanti tetap kukuh di atas sunnah Rasulullah SAW. Dan semoga orang-orang yang belum mengenal sunnah dan masih ragu-ragu dengan dakwah Salafi ini, maka janganlah ragu untuk hadir ke kajiannya dan simak baik-baik apa yang disampaikan oleh dai-dai Salafi tersebut. Dan semoga itu semua menjadi wasilah atau pintu hidayah untuk kita untuk mengenal dakwah sunnah Rasulullah SAW yang di akhir zaman ini banyak sekali orang-orang yang melupakannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.